Pernah nggak sih kalian lihat perdebatan panas di media sosial soal madhab? Di satu sisi, ada yang bilang kita wajib banget ikut salah satu dari 4 imam besar. Tapi di sisi lain, ada juga yang ngeyel, udah cukup Al-Quran dan Sunnah aja. Nah loh, jadi bingung kan? Sebenarnya mana sih yang benar? Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas pertanyaan ini, biar kita semua jadi lebih paham dan nggak gampang goyah lagi. Pertanyaan utamanya kan seringkali begini, emangnya Al-Quran dan Sunnah aja nggak cukup sebagai pedoman hidup kita? Jawabannya, tentu saja cukup, bahkan lebih dari cukup. Tapi, bukan itu pertanyaan yang sebenarnya. Pertanyaan yang lebih pas adalah, apakah pemahaman kita secara pribadi soal Al-Quran dan Sunnah itu udah cukup buat jadi pedoman? Nah, ini dia nih inti masalahnya yang bakal kita dalami bareng-bareng. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, yuk kita samain dulu frekuensinya. Apa sih sebetulnya arti dari bermadhab itu? Biar nggak salah paham, kita harus tahu dulu definisinya. Dengan begitu, kita bisa fokus ke inti permasalahannya, bukan malah debat kusir karena beda pemahaman istilah. Menurut Imam Taj al-Din As-Subki, kata kuncinya itu iltizam. Apa itu? Semacam komitmen total. Ini berlaku buat orang yang bukan mujtahid, alias bukan ahli fikih level dewa. Jadi, dia berkomitmen pada satu madhab yang dia yakini paling kuat, paling terpercaya, sebagai sistem rujukan buat nyari semua jawaban hukum agamanya. Sekarang kita lihat definisi kedua dari Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau ini memperluas cakupannya. Menurut beliau, bermadhab itu ya saat orang awam atau siapapun deh yang level ilmunya belum sampai tingkat ijtihad itu ngikutin pandangan seorang imam mujtahid. Definisi ini secara jelas memasukkan kita semua, masyarakat umum, ke dalam kategori orang yang bermadhab. Nah, definisi yang ketiga ini lebih spesifik lagi. Jibril Mirhari mendefinisikan bermadhab itu sebagai aktivitasnya seorang alim atau orang yang berilmu. Jadi orang ini tuh bukan cuma ikut-ikutan. Dia paham prinsip dasar atau usul madhabnya, paham juga hukum-hukum cabang atau furu'nya, dan bahkan sanggup menalar dalil-dalil di baliknya. Jadi ini level keterlibatan yang jauh lebih dalam. Nah, dari 3 definisi tadi, kita bisa tarik benang merahnya nih. Sebagian ulama ngebedain antara 2 hal ini. Bermadhab dalam arti yang sesungguhnya itu buat orang berilmu yang ngerti dalil. Sementara buat kita-kita yang awam, aktivitas kita lebih pas disebut bertaklid. Yaitu kita mengikuti kesimpulan dari seorang ulama yang kita percaya ilmunya. Dan penting banget buat dicatat, keduanya ini sama-sama sah dan jadi jalan yang benar untuk menjalankan agama. Oke, sekarang kita udah paham apa itu mazhab. Pertanyaan terbesarnya, kenapa kita butuh? Ini bukan cuma soal tradisi nenek moyang ya. Anggap aja mazhab itu kayak sebuah sistem canggih yang dirancang khusus untuk menjaga kemurnian pemahaman agama kita dari generasi ke generasi. Intinya tuh gini, bermadhab itu adalah sebuah metodologi. Sebuah sistem yang memastikan cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama itu lurus, benar, dan yang paling penting, terhindar dari kesalahan fatal dalam menafsirkan sumber utama. Ini kayak jaring pengaman buat kita. Manfaatnya pun jelas banget. Dengan kita ngikutin mazhab yang udah teruji ribuan kali, pemahaman kita jadi jauh lebih aman dan terjaga. Kita jadi selamat dari resiko salah tafsir yang bahaya, dijauhkan dari potensi kesesatan, dan ujung-ujungnya mendatangkan lebih banyak kebaikan atau maslahat dalam hidup kita. Dan perlu kita ingat baik-baik, ini bukan sembarang metode loh ya. Para imam dari 4 mazhab yang kita kenal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, otoritas keilmuan mereka ini sudah diakui oleh ribuan ulama selama berabad-abad sebagai yang paling top, paling terpercaya dalam menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, biar argumennya makin kokoh, kita coba deh bedah pemaparan dari Syekh Dr. Amru Wardani, seorang ulama besar dari Al-Azhar. Beliau merangkum ada 8 alasan yang super sistematis dan kuat tentang kenapa sih bermadhab itu penting banget. Yuk, kita bedah satu persatu. Yap, ada 8 pilar kokoh yang jadi fondasi kenapa keilmuan mazhab ini begitu luar biasa. Mari kita lihat ke-8 pilar ini. Pertama, musanadah. Maksudnya apa? Ilmunya itu punya sanad, punya rantai transmisi yang jelas, nyambung terus sampai ke Rasulullah. Jadi bukan ilmu yang ujuk-ujuk ada. Kedua, mudalalah. Setiap pandangannya itu selalu berdasarkan dalil yang kuat, bukan asal ngomong atau asumsi doang. Ketiga, mu'asyosholah. Ada metodologi atau usul fikih yang jelas dan konsisten, jadi penafsirannya nggak serampangan. Keempat, makhdumah. Artinya, mazhab ini terus-menerus dilayani, dikaji, dikembangkan oleh ribuan ulama selama berabad-abad yang bikin ilmunya makin matang dan teruji.
Kelima, mu'aqa'adah. Mazhab ini dibangun di atas kaidah-kaidah fikih yang logis dan rasional. Keenam, mumanhajah. Pemikirannya itu sistematis banget, terstruktur rapi dari hulu sampai hilir. Ketujuh, muttasikoh. Ada standar amanah ilmiah yang super tinggi dalam setiap prosesnya. Dan yang terakhir, munfatihah. Sistemnya ini terbuka dan toleran sama perkembangan zaman, bukan sesuatu yang kaku dan mati. Ini adalah sebuah ekosistem keilmuan yang hidup dan bernafas. Jadi, setelah kita lihat semua ini, kesimpulannya jelas banget kan? Bermazhab itu bukan sebuah kungkungan atau sekedar ikut-ikutan tanpa mikir. Justru sebaliknya, ini adalah jembatan emas yang menghubungkan kita, orang-orang di zaman sekarang, dengan pemahaman agama yang otentik. Ini mengingatkan kita sama sebuah hadis yang maknanya dalam banget. Ulama adalah pewaris para nabi. Para imam madhab ini mewarisi ilmu dan tugas mulia untuk menjelaskan agama kepada umat. Jadi, dengan mengikuti mereka, kita sebenarnya sedang menyambungkan diri kita ke mata rantai keilmuan yang super mulia itu. Mungkin, analogi yang paling pas itu begini. Al-Quran dan Sunnah itu ibarat bahan bangunan terbaik. Ada batu bata, semen, baja kualitas super. Tapi, untuk membangun gedung yang megah, kokoh, dan indah, kita butuh cetak biru dari seorang arsitek ahli, kan? Nah, mencoba memahami agama sendiri tanpa madhab, itu sama kayak nekat bangun gedung tanpa cetak biru. Bahaya banget. Para imam madhab itulah arsitek-arsitek jeniusnya. Mereka yang menyediakan cetak birunya, biar bangunan agama kita kokoh dan benar. Jadi, madhab itu bukanlah penjara, melainkan sebuah peta. Peta yang super detail dan sudah teruji oleh jutaan orang untuk menavigasi samudra ilmu agama yang sangat luas. Pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu pakai peta atau enggak, tapi peta mana yang akan kamu gunakan untuk sampai ke tujuan dengan selamat? Ini pertanyaan untuk kita renungkan baik-baik.